Oke, jumpa lagi kita teman-teman. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Halo. Jadi hari ini sesuai dengan ini ya kemarin janji Mimin juga ya kita masih akan ngobrol bareng dan seru-seruan bareng kepala sekolah yang hari ini kita akan ngobrol bareng sama Kepala Sekolah SMK Rasana 1 Bapak Buan Manurung. Nah, sembari kita masih menunggu Pak Buan Manurung atau Kepsek SMK 1 untuk bergabung, teman-teman di sini boleh ya bantu tap-tap layar, bantu juga untuk share live kita, bantu juga untuk follow akun TikTok, Instagram, kemudian juga ada Facebook dan YouTube boleh banget ya biar semakin banyak juga yang mengenal Yayasan Pendidikan Aksana khususnya yang mendaftar ya karena memang kita di hari ini pendaftaran terakhir ya untuk di gelombang kedua. Hari ini merupakan pendaftaran terakhir untuk di gelombang kedua. Jadi bagi teman-teman kakak-kakak alumni yang sudah bergabung, diingatkan ya untuk hari ini kita pendaftaran di gelombang satu. Sorry, di gelombang satu maksudnya gelombang satu hari ini. Jadi untuk di bulan Juli sudah memasuki gelombang kedua. Jadi mumpung bulan ini banyak banget promo, ada gratis uang pendaftaran, gratis uang pembangunan, dan gratis SPP 1 bulan. Teman-teman boleh bantu share untuk live hari ini, juga bantu tap-tap layar, biar nanti teman-teman yang lain yang belum dapat sekolah, belum bingung masih mau SMP, SMA, SMK di mana, langsung rekomendasikan Yayasan Pendidikan Hasanah. Karena kita masih buka pendaftaran hari ini ya, kita masih buka pendaftaran gelombang satu di hari ini untuk dimulai dari jam 8 pagi sampai nanti jam 3.30 sore. Jadi bagi teman-teman di sini boleh nanti di-sharekan live-nya ya. Oke teman-teman, kita sembari menunggu Pak Buan Manurung bergabung. Jadi teman-teman di sini boleh banget bertanya di kolom komentar, kemudian juga boleh langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas, atau boleh scan barcode kita yang ada di bawah. Nanti di situ akan diarahkan ke WhatsApp maupun media sosial kita yang lainnya, gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman, ini kan kita live-nya agak ini ya, agak berbeda dari live-live sebelumnya. Kita beberapa hari ini akan talk show atau ibaratnya ngobrol santai bareng kepala sekolah. Kemarin kita sudah bersama dengan Bapak Pudan Limbong selaku kepala sekolah SMA Raksana. Hari ini kita akan ngobrol santai bareng kepala sekolah SMK Raksana 1 yaitu Bapak Buan Manurung atau Bapak BMG. Besok juga kita ada jadwal ya jam 10 sampai jam 11 juga bersama Bapak Riki Gultom selaku Kepala Sekolah SMK Raksana 2, dan begitu juga di hari Kamis kita akan bertemu kembali dengan Kepala Sekolah SMP Raksana Ibu Citra Dewi. Jadi bagi teman-teman stay tune terus. Kalian pantengin terus ya untuk media sosial kita, live kita juga dipantengin. Nanti ada keseruan-keseruan menarik, informasi menarik juga terkait Yayasan Pendidikan Laksana dan juga terkait pendaftaran ya SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Laksana. Begitu teman-teman. Boleh banget dibantu share ya, dibantu tap-tap layar juga, boleh banget nanti biar semakin banyak yang join ya sama kita, biar semakin juga banyak yang mengenal Yayasan Pendidikan Laksana. Oke, Mimin tadi sudah coba mengkontak Pak BMG selaku Kepala Sekolah SMK Raksana 1. Tadi sudah jumpa juga sama Pak BMG di sekolah. Pendaftarannya offline, betul banget Kak Scorpio. Jadi untuk pendaftaran kita full offline gitu ya. Jadi langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana untuk mendaftar dengan cara membawa berkas persyaratan, kemudian juga membawa uang baju olahraga. Jadi untuk uang pendaftaran kemudian juga uang pembangunan itu gratis. Jadi hanya perlu membawa uang baju olahraga dan juga membawa berkas persyaratan. Untuk SPP di bulan ini masih gratis ya Kak. Hari ini terakhir untuk mendapatkan gratis SPP 1 bulan. Jadi besok tidak berlaku lagi gratisan SPP-nya ya. Jadi teman-teman segera daftar di hari ini karena kita cuma hari ini saja terakhir gelombang satu untuk mendapatkan gratis SPP 1 bulan. Gitu teman-teman ya. Sekali informasi penting, hari ini kita penutupan untuk di gelombang satu. Jadi masih ada kesempatan beberapa jam lagi sebelum jam 3.30 sore. Jadi bagi teman-teman boleh langsung mendaftarkan di pagi hari ini atau di siang hari atau di sore nanti, terakhir maksimal 3.30 sore. Jadi nanti kalau kalian mendaftar di bulan ini ya teman-teman, adik-adik atau bapak ibu mendaftarkan anaknya, nanti akan dapat gratis uang pendaftaran, uang pembangunan, dan juga gratis SPP 1 bulan.
Jadi kalau nanti di gelombang kedua atau di esok hari di bulan 7, nanti itu cuma dapat uang pendaftaran saja yang gratis. Untuk SPP-nya sudah bayar ya teman-teman ya. Sekedar informasi untuk SPP-nya nanti sudah bayar gitu teman-teman. Oke, apakah Pak BMG sudah bergabung dengan kita? Sepertinya belum ya. Oke, coba Mimin cek ya. Teman-teman jangan lupa ya dibantu untuk share, dibantu untuk ini ya. Dibantu untuk tap-tap layar juga ya, dibantu untuk follow biar nanti informasi penting terkait Yayasan Pendidikan Raksana kalian gak ketinggalan gitu teman-teman. Boleh banget ditanyakan ya di kolom komentar, boleh banget tanyakan apa yang mau kalian tanyakan, boleh banget ya. Gak usah ragu-ragu, langsung tanyakan aja selagi mumpung kita live. Boleh banget kalian tanyakan seputar pendaftaran, seputar biaya dan sebagainya, boleh banget. Jadi kita masih buka pendaftaran ya. Kita pendaftarannya offline, buka setiap hari Senin sampai Sabtu di pukul 8 pagi sampai di pukul 3.30 sore. Kepala Sekolah SMA Raksana Bapak Pudan Limbong ya Kak. Untuk Kepala Sekolah SMA Raksana Bapak Pudan Limbong. Gitu ya. Coba Mimin hubungin ya sebentar ya teman-teman. Mimin hubungi dulu, Mimin bisukan dulu ya. 난 왜 그게 선명하지? 아닌 하루도 분명 있겠지. 불안한 하늘에 고개 못 들며 힘이 붙여 서로를 놓칠 때 누가 먼저가 될 것 없이 달려가서 내 이름을 가장 크게 외칠게. 눈이 마주칠 때까지. 삶은 왜 언제나 예측할 수 없지. 그게 특별하다는 뜻은 아니지만 내일을 기대 우리는 영원해. 그럴 거라 믿어 의심치 않아. 어제를 잊고 어느새 또 같은 얼굴을 하네. 지금 이대로면 괜찮을 거라 생각해. 지금 이대로면 아닌 하루도 분명 있겠지. 불안한 하늘에 고개 못 들며 힘이 붙여 서로를 놓칠 때 누가 먼저가 될 것 없이 달려가. Oke teman-teman, sepertinya Bapak Buan Manurung lagi di perjalanan ya. Oke, selagi menunggu Bapak Buan Manurung di sini teman-teman, ada nggak yang kakak-kakak alumni yang sudah bergabung di live ini? Boleh dong sapa-sapa di kolom komentar ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin mau kirim salam nih sama Bapak Ibu guru yang ada di Raksana, boleh banget ya kalian komen di kolom komentar. Kalian tanya-tanyakan juga boleh banget. Jadi teman-teman gak usah malu-malu bertanya, langsung tanyakan saja seputar SPMB 2026 Yayasan Pendidikan Raksana. Boleh banget ya ditanyakan di kolom komentar.
Teman-teman jangan hanya ngintip. Mimin tahu nih kalian ada yang ngintip-ngintip nih. Masuk aja boleh, masuk ya. Boleh tanya-tanyakan seputar SPMB, boleh banget. Terkait Yayasan Pendidikan Laksana juga boleh banget. Jadi kita masih buka pendaftaran ya. Jenjang SMP, SMA, SMK Raksana 1, SMK Raksana 2. Jadi gitu teman-teman, kalian gak usah ragu-ragu, bertanya aja langsung di kolom komentar ya. Untuk SPP kita cukup terjangkau ya, baik itu SMP, SMA, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Nah, untuk di SMP itu SPP-nya 335 per bulan. Nah, kalau untuk SMA 370, SMK Raksana 1 405, kemudian juga SMK Raksana 2 itu SPP-nya di angka 385 per bulan gitu teman-teman. Kak, di SMA tahun pelajaran depan buka berapa kelas? Nah, untuk saat ini kan kita belum akumulasikan, tapi sudah banyak banget ya untuk SMA, perkiraan Mimin ya, perkiraan 3 sampai 4 kelas gitu ya. Jadi cukup banyak banget ya Kak Landri untuk SMA di tahun ini. Kemudian, Bang, pendaftarannya sampai tanggal berapa? Oke, untuk di bulan ini kita kan gelombang 1 Mas ya. Hari ini terakhir untuk pendaftaran di gelombang 1, nanti di bulan Juli di tanggal 1 besok itu sudah masuk gelombang kedua. Jadi di gelombang 1 ini benefitnya banyak banget. Kalau teman-teman mendaftar di bulan ini, nanti akan dapat gratis uang pendaftaran, kemudian juga dapat gratis SPP 1 bulan dan gratis uang pembangunan. Jadi Kak Der, kalau bisa bulan ini ya, bulan ini mendaftar atau tak hari ini karena besok tidak dapat lagi gratis SPP 1 bulannya gitu Kak Der. Udah berapa kelas Kak yang terpenuhi di SMA? Belum tahu pasti ya, Mimin ya, belum tahu pasti Kak Landry. Jadi untuk perkiraan dari Mimin karena datanya belum diakumulasi, belum ditotalkan. Jadi perkiraan 3 sampai 4 kelas untuk di unit SMA. Pasti bagus dong ya, Der. Ini Derry atau yang mana ini? Pak Pudan Limbong. Halo Pak Pudan Limbong. Oke teman-teman, coba Mimin kontak lagi ya untuk Bapak Buan Manurung, Kepala Sekolah SMK Raksana 1. Belum dibalas ya teman-teman. Jadi sembari menunggu Bapak Buan Manurung, teman-teman di sini boleh banget kalian komen, kalian tanyakan seputar SPMB 2026, seputar Yayasan Pendidikan Raksana juga boleh banget. Kayak gitu ya teman-teman, boleh banget kalian tanyakan di kolom komentar. Jadi kalian gak usah takut, kalian tanyakan aja langsung di kolom komentar apapun itu terkait SPMB 2026, terkait Yayasan Pendidikan Laksana, boleh banget kalian tanyakan. Jadi memang ya pendaftaran kita masih buka ya teman-teman, masih buka. Untuk di bulan ini gelombang 1 kita hari ini terakhir ya untuk pendaftaran di gelombang 1. Nanti di gelombang kedua dimulai esok di tanggal 1 Juli. Jadi di bulan ini mumpung banyak promo gratis SPP 1 bulan dan uang pendaftaran dan uang pembangunan. Jadi teman-teman langsung daftar aja di hari ini, kita buka sampai jam 3.30 sore nanti. Langsung ya untuk pendaftarannya offline, kalian langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Jadi bagi kalian yang masih ragu-ragu, boleh kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman, atau langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas atau scan barcode yang ada di bawah. Nanti di situ ada informasi penting yang akan bisa teman-teman dapatkan atau adik-adik dapatkan, atau juga di situ ada kontak media sosial kita dan WhatsApp kita. Boleh langsung ditanyakan ya, atau boleh langsung dijapri. Terima kasih Pak Pudan Limbong. Gitu teman-teman. Jadi selagi kita masih buka pendaftaran, kalian boleh langsung daftar hari ini, langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana. Alamat kita di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan. Gitu teman-teman. Jadi memang banyak banget keunggulan-keunggulan yang akan kalian dapatkan. Misalnya kalau kalian mendaftar di bulan ini, kalian akan dapat gratis SPP, kemudian juga gratis uang pendaftaran, uang pembangunan, dan juga akan dapat baju batik, celana atau rok, topi dan dasi atribut sekolah ya. Masing-masing diberikan gratis satu buah gitu teman-teman.
Kemudian untuk tanggal masuk dan MPLS-nya kapan Min? Untuk kita tanggal masuk tahun ajaran baru itu di tanggal 13 Juli. Begitu juga MPLS kita mulai di tanggal 13 Juli ya teman-teman. Diingat dicatat tanggalnya, tanggal 13 Juli. Oke teman-teman, jadi langsung boleh kalian tanyakan di kolom komentar terkait Yayasan Pendidikan Raksana, boleh banget. Oke, thank you Bu Ci sudah bantu share, thank you. Jadi gitu teman-teman, mumpung kita lagi buka pendaftaran untuk di gelombang 1, yaitu hari ini terakhir untuk pendaftaran di gelombang 1, kalian boleh langsung daftar ya. Nanti kalian akan dapat gratis SPP 1 bulan dan juga mendapatkan uang pendaftaran dan juga uang pembangunan. Jadi mumpung lagi ada promo, hari ini terakhir ya, hari ini terakhir. Langsung daftar aja, langsung datang ke Yayasan Pendidikan Raksana di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kota Medan, atau langsung japri WhatsApp kita yang ada di atas, atau mungkin boleh scan barcode yang ada di bawah ini. Boleh kalian scan barcode ya. Nanti di situ akan diarahkan ke kontak WhatsApp, kemudian juga media sosial kita. Bapak Pudan Limbong ada nggak ya? Sorry, Bapak Buan Manurung, Pak BMG ya, karena kita akan ngobrol santai bareng Kepala Sekolah SMK Raksana 1 Bapak Buan Manurung. Belum dijawab ya untuk Pak BMG, teman-teman ya. Coba Mimin hubungi lagi ya untuk Bapak BMG. Jadi gitu teman-teman, boleh banget kalian tanyakan. Semangat Pak Amos, thank you Bu Ci. Jangan lupa dibantu ya. Oke, sorry ya teman-teman, tadi baru diangkat sama Pak BMG untuk teleponnya. Gelombang 1 hari ini terakhir ya Pak. Betul Kak Nazwa, hari ini terakhir ya. Hari ini terakhir untuk pendaftaran di gelombang 1. Jadi Kak Nazwa langsung daftar ya. Masih dapat nanti hari ini terakhir untuk mendapatkan gratis SPP 1 bulan, uang pendaftaran dan uang pembangunan ya Kak Nazwa ya. Langsung datang aja. Kita buka sampai nanti 3.30 sore. Sampai jam 3.30 sore ya Kak Nazwa. Dibantu share ya Kak Nazwa, untuk teman-teman yang lain yang masih bingung mau sekolah di mana, SMP, SMA, SMK, boleh direkomendasikan ya Kak Nazwa. Nanti misalnya Kak Nazwa bawa siswa-siswi baru, nanti Kak Nazwa akan dapat uang transport dari kita secara tunai atau cash ya Kak Nazwa. Thank you Bu Ci giftnya, thank you. Gitu ya teman-teman. Oke, bentar lagi kita bergabung dengan Bapak Buhan Manurung selaku Kepala Sekolah SMK Raksana 1. Jangan lupa ya dibantu share, dibantu diramaikan di tab-tab layarnya ya, biar semakin banyak nonton. Karena kita hari ini akan ngobrol santai atau ngobrol bareng Kepala Sekolah SMK Raksana 1 gitu teman-teman. Oke, coba kita undang Pak Buan Marmurung sudah bergabung dengan kita. Coba ya, Mimin undang. Pak Buan Manurung sudah join kah? Oke, sudah bergabung ya sama kita Bapak BMG. Oke.
Ini terturu dona ngerasa. Oke, Pak BMG Semuanya sudah jajani bahwa mendengar lemah suara saya, mulai Pak. hati si kurlebon. Halo, Pak, sudah terdengar suara saya, Pak? Halo? Halo? Pak BMG sudah mendengar suara saya, Pak? Sistem lubis. Halo, Pak BMG. Sudah mendengar suara saya, Pak? Halo, Pak, sudah mendengar suara saya, Pak? Oke, teman-teman, sepertinya ada kendala lagi. Cantik, makeupnya karena cantik juga ya orang. Bentar ya, teman-teman ya. Pak BMG sudah mendengar suara saya, Pak? Halo. Halo. Bentar ya teman-teman, masih ada kendala sepertinya ya. Bentar. Halo Pak, udah terdengar suara saya Pak? Halo Pak BMG, sudah mendengar suara saya Pak? Guru terbaikku salam Pak dari alumni 2011 otomotif 1 atas nama Endika Sukandra Tadika. Halo Kak Edi. Bapak BMG udah mendengar suara saya Pak? Bentar ya teman-teman. Jadi teman-teman sembari menunggu ya, boleh banget kalian tanyakan di kolom komentar terkait ini ya. Terkait pendaftaran boleh banget kalian tanyakan di kolom komentar. Jadi kalian boleh banget tanyakan di kolom komentar untuk ini ya. Pak BMG sudah mendengar suara saya Pak? Halo Pak BMG. Ya, halo. Oke, sudah terdengar suara Suara saya Pak. Cukup bagus, Mas. Oke Pak. Jadi kita mulai ya Pak. Yang pertama Yang dulu nih teman-teman kakak alumni kakak sini kan alumni ada yang masih mengenal Bapak dan juga ada adik-adik di sini calon siswa-siswi baru masih belum mengenal Bapak. Mungkin terlebih dahulu yang pertama-tama Bapak boleh perkenalan nama Bapak, kemudian juga unit SMK Rasuna 1 secara singkat Pak. Boleh Pak di ini Pak diperkenalkan dulu Pak. Oke, terima kasih host ya. Nama saya Dr. Andes Buan Manurung. Ini guru di Raksana itu sudah cukup lama, mulai tahun 1996 dan jurusan guru otomotif atau teknik otomotif. Kemudian menjadi kepala sekolah itu mulai tahun 2015 sampai pada hari ini. Nah, itu perkenalan singkat dengan saya. Oke, Mas. Oke Pak. Kemudian juga Pak ini kan.
Kemudian kan Pak, banyak banget pertanyaan nih dari calon siswa-siswi Raksana khususnya yang mau mendaftar ke SMK Raksana 1. Nah, kalau menurut Bapak, apakah untuk pendaftaran untuk masuk ke SMK Raksana 1 ini berkas pendaftarannya apa saja sih yang diperlukan gitu Pak? Kalau bekas pendaftaran sebenarnya tidak begitu banyak, hanya yang biasa saja. Yang pertama tentunya adalah harus tamat daripada SMP, tamat SMP dengan menunjukkan ijazah. Tapi karena sekarang mungkin ijazahnya belum ada, atau dengan kata lain belum sampai lah karena baru tamat begitu. Maka untuk saat ini itu cukup dengan bawa fotokopi daripada KK, kemudian fotokopi akte lahir, dan juga surat SKL-nya, surat keterangan lulus. Kalau kemudian yang lain-lainnya nanti untuk pelengkapannya nanti setelah dia masuk kemari mungkin akan banyak nanti hal-hal lain, contoh seperti pas foto. Tapi untuk saat ini memang kita tidak utamakan pas fotonya, karena pas fotonya itu nanti kan untuk gunanya untuk rapot, jadi harus benar-benar dengan yang sesuai atau memenuhi kriteria pas foto tersebut. Salah satu adalah ya tentu dari segi rambut harus rapi, makanya nanti kita akan foto sendiri aja nanti, khusus Raksana 1 akan dipoto sendiri nanti di sekolah pada saat mereka sudah masuk nantinya. Jadi pas foto boleh tidak usah dibawa, nanti kita akan fotokan sendiri dari sekolah atau dari unit dan tanpa dipungut biaya. Itu Mas. Oke Pak. Nah, kemudian pertanyaan kedua lagi nih Pak, kan masih banyak calon siswa-siswi kita yang masih ragu dengan Yayasan Perdeka Raksana, khususnya SMK Raksana 1. Menurut Bapak, mengapa sih calon siswa-siswi dan orang tua perlu mempertimbangkan SMK Raksana 1 sebagai opsi untuk melanjutkan pendidikan, Pak? Iya benar. Salah satu daripada nilai jual kami SMK 1 kepada orang tua calon siswa yang mengajak atau merekomendasikan untuk memilih daripada SMK 1 sebagai tempat dia untuk menempuh pendidikan tingkat SLTA, terutama SMK-nya, yang menjadi modal dasar dia atau modalnya nanti untuk mencapai cita-citanya. Itu salah satu adalah ciri khas daripada SMK, saya bicara khusus SMK Raksana 1-nya, ciri khasnya adalah kedisiplinan. Salah satu nilai jual Raksana itu adalah disiplin, dan itu sudah diketahui oleh masyarakat luas bahwa Raksana itu harus disiplin. Kenapa? Karena dengan disiplin itu akan membentuk karakter dia dari hal yang kecil, dari hal yang kecil atau kedisiplinan yang kecil itu akan membentuk karakter daripada siswanya. Karena siswa yang berkarakter itu akan dapat diterima oleh masyarakat, lalu nyaman untuk berteman sama dia, dan terutama untuk juga dunia kerja nantinya. Kalau dia sudah siswanya kita bentuk karakternya, karakter itu ya ramah, supel dalam bergaul, rapi, kemudian selalu menghargai daripada waktu, pastinya juga dapat bekerja sama atau dengan lain bekerja bersama tim atau bekerja dengan sendiri itu mampu diandalkan, dan itu akan juga berpengaruh terhadap akademisnya. Orang yang berdisiplin umumnya pasti akan akademisnya juga akan baik. Itu dia. Lalu hal-hal lain lagi yang kita jual lah istilahnya, atau merupakan suatu keunggulan daripada SMK Raksana 1 ini adalah keterampilan atau skill yang mereka peroleh. Itu sudah dapat terbukti dengan beberapa kali kita ikut daripada kompetisi daripada inovasi teknologi.
kita udah berapa kali dapat juara dari pekerjaan daripada anak-anak siswa SMK Raksana 1. Itu salah satunya, itu adalah pernah menjadi juara 1 tingkat Kota Medan, itu inovasi teknologi, di mana mereka membawakan keterampilan atau menciptakan daripada jemuran pintar. Jemuran pintar ini adalah jemuran, katakan jemuran pintar, jika orang tua menjemur pakaian, lalu menjemur pakaian itu jemuran yang sudah kita buatkan, pada saat nanti hujan atau mendung, maka jemuran akan masuk sendiri ke tempat yang tidak kena hujan atau ya yang ada sengnya lah, seperti itu. Dan jika nanti sudah hujannya sudah reda dan sudah mulai terang, jemurannya akan bisa keluar sendiri lagi. Nah, itu makanya disebut dengan jemuran pintar. Kemudian untuk jurusan listrik, karena kita juga ada 4 jurusan sebenarnya kita. Ada jurusan listrik, ada jurusan kendaraan ringan, itu mobil, jurusan sepeda motor, dan juga jurusan teknik komputer jaringan atau jaringan. Jadi jurusan listrik membawa itu. Kemudian yang jurusan otomotif atau teknik kendaraan ringan atau juga sama dengan TSM, itu mereka inovasi teknologinya adalah membuatkan sepeda listrik. Dan ini juga juara 1 tingkat Medan, Kota Medan. Kemudian yang paling spektakuler lah kita katakan sampai tingkat nasional itu adalah membuatkan mobil mini yang bertenaga gas, ya, gas LPG. Jadi untuk menerapkan daripada program pemerintah menekan daripada bahan bakar BBM lalu menukarnya dengan gas LPG. Dan ini menjadi juara 1 tingkat provinsi dan juga menjadi juara 3 tingkat nasional. Nah, itu bukti-bukti nyata daripada keterampilan siswa di SMK Raksana 1 yang perlu untuk dipertimbangkan oleh orang tua memasukkan siswanya ke SMK Raksana 1. Jadi kalau siswa atau calon siswa atau orang tua menginginkan anaknya atau anaknya ada minat atau niat ke dalam ke dunia teknik, maka akan sangat paslah kalau percayakan kepada kami akan membentuk karakternya dan juga membentuk skillnya dan juga mengisi daripada akademisnya. Itu dia host tentang SMK Raksana 1, hal yang kecil. Lalu tentang salah satu juga yang perlu kita sampaikan kepada orang tua, ciri khas daripada Raksana itu adalah harus membawa air minum dari rumah pada saat masuk ke sekolah. Dan itu adalah password. Password masuk ke sekolah adalah air minum. Air minum itu air putih dan tidak dianjurkan untuk beli di tengah jalan. Harus dibawa dari rumah. Tujuannya sama kami itu adalah salah satu adalah membentuk karakternya untuk selalu berdisiplin. Kemudian kesehatan, banyak minum, itu juga adalah kesehatan. Yang ketiga, supaya orang tuanya memberangkatkan anaknya dengan mengingatkan air minum. Jadi dengan kata lain, anaknya akan berangkat tentu kalau sudah dikasih atau diingatkan, pasti dia akan salam atau salim kepada orang tuanya sebelum berangkat. Kira-kira seperti itu, jadi hal yang kecil juga kita perhatikan atau kita bentuk mulai dari yang kecil dan itu akan terbawa kepada hal-hal yang besar nantinya. Iya, seperti itu, Mas. Oke, bagus banget ya Pak untuk penjelasannya Pak, terima kasih. Nah Pak, tadi kan Bapak sudah menyinggung mengenai tentang jurusan-jurusannya tadi kan ada Pak jurusan, ada teknik sepeda motor, teknik kendaraan ringan, kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik dan juga teknik komputer jaringan. Nah bagaimana ruang praktik dan fasilitasnya Pak? Boleh mungkin Bapak jelaskan di sini Ya. Pak? Oke, betul. Suatu sekolah bisa dia katakan bagus, apalagi itu kalau dia SMK yang merupakan pembentuk daripada skillnya, ya tentu harus diiringi dengan atau berbanding lurus dengan peralatan atau fasilitas yang disiapkan oleh sekolah tersebut. Jadi kita untuk SMK Raksana 1
semua jurusan itu fasilitasnya bukan berupa sudah ada, tidak, tapi sudah lengkap semuanya. Contoh itu bidang instalasi tenaga listrik, kita lengkap dengan lab-nya dan juga peralatan-peralatannya yang terupdate juga dengan keadaan atau teknologi sekarang. Jadi cukup lengkap, kalau listrik itu cukup lengkap. Nanti boleh dilihat, mungkin nanti hostnya bisa jalan-jalan ke lab-labnya untuk menunjukkan. Jadi kita tidak hanya cakap-cakap doang, karena memang benar di sana alat-alatnya sudah cukup bagus dan cukup lengkap dan sesuai dengan sesuai dengan standar daripada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga atau membutuhkan tenaga pekerja dengan jurusan instalasi tenaga listrik. Demikian juga dengan yang TKRO. TKRO itu kita juga, atau teknik kendaraan ringan otomotif, yang biasa juga disebut dengan jurusan untuk otomotif mobil, yang khusus mobil. Kita punya mobil atau engine-nya, ada mobilnya yang lengkap dengan chassis dan semuanya. Ada juga dengan hanya mesin stand-nya, engine stand namanya, yang di sana juga ada motor bensin, motor diesel, karena itu secara umum. Dan juga ada yang konvensional, itu, dan juga ada yang sudah injeksi dan EV. Dan rata-rata semuanya sudah dalam keadaan bagus dengan peralatan-peralatan yang sudah menggunakan komputerisasi. Karena kita punya scanner. Scanner itu mencari kerusakan dengan tidak perlu lagi harus masuk ke bawah-bawah kolong, bongkar sana, bongkar sini. Cukup dengan masukkan alat scannernya, lalu bekerja secara komputerisasi. Kemudian nanti scan tersebut sudah akan mencat atau memberitahukan bahwa kerusakannya ada di sana, kerusakannya ini, businya begini, dan sebagainya. Jadi anak-anak pada saat di SMK Raksana 1, dia juga sudah kita perkenalkan menggunakan sistem perbaikan dengan teknologi terkini. Demikian juga dengan untuk sistem EV-nya dan juga engine stand-nya, atau juga untuk pengenalan daripada peralatannya, semua sudah kita siapkan dalam bentuk engine stand semuanya, atau peralatan-peralatan yang bisa ditampilkan pada dinding atau pada panel yang instrumen daripada panelnya itu. Kemudian untuk jurusan TKJ juga dengan komputer, satu siswa satu komputer. Jadi tidak berganti-ganti, tapi semua siswa dapat pada saat praktek dia menggunakan atau ada pada meja yang untuk khusus dia sendiri, sehingga sebanyak berapapun siswa kita yang mau praktek itu, tetap mereka memperoleh paling minimal satu komputer untuk satu siswa. Dengan WiFi kita yang cukup semuanya, mulai lantai 1 sampai lantai 4, karena kita ada 4 lantai, setiap lantai kita ada WiFi-nya. Jadi dapat dimanfaatkan terutama untuk teknik komputer jaringan yang memang harus mereka banyak menggunakan internet. Lalu teknik sepeda motor, kita mulai dari motor atau sepeda motor terkecil sampai motor terbesar, kita sudah ada di sana. Kemudian juga dari yang teknologi jadul sampai teknologi tertinggi, kita engine-nya ada di sana. Dan salah satunya SOP kita atau standar kita adalah mengikuti standar daripada Honda. Karena SMK Raksana 1 jurusan teknik sepeda motor itu di bawah binaan daripada perusahaan Honda. Kita ketahui bahwa perusahaan Honda itu adalah perusahaan besar, dan salah satu MOU kita dengan Honda adalah alumni jurusan teknik sepeda motor itu selalu diprioritaskan untuk bekerja atau untuk masuk atau direkrut karyawannya di perusahaan-perusahaan Honda yang tersebar banyak di seluruh Sumatera Utara. Nah, itu untuk jurusannya, host. Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Di sini ada beberapa komen Pak, ada yang kirim salam. Kemudian juga ada pertanyaan ini Pak.
Pak, Ya. kalau masuk TKJ harus punya laptop atau enggak, Pak? Ya, seharusnya sih, karena sekarang kalau laptop itu bukan suatu barang yang apa lagi, yang wah lagi atau mahal, atau itu sudah merupakan kebutuhan daripada sehari-hari, terutama untuk dunia pendidikan. Cuma mungkin masih ada siswa atau orang tua yang mungkin belum bisa untuk beli daripada laptopnya. Tapi kita siapkan daripada komputer pada saat mereka ruang praktik. Setiap ada mata pelajaran yang memang membutuhkan daripada komputer, maka mereka harus masuk ke ruang praktek. Di ruang praktek sudah ada semua itu komputernya masing-masing dengan sistem pembelajaran online karena apa namanya ternyangkut atau terjaring dengan internet atau jaringan internet, jadi bisa digunakannya. Jadi kalau masuk TKJ apakah harus punya laptop? Tidak harus, tapi alangkah lebih baiknya akan lebih baik karena itu dapat menunjang daripada proses pembelajarannya pada saat apalagi kalau praktik, apalagi kalau dia adalah komputer jaringan karena harus bisa dibawa-bawa kemana pelajaran-pelajarannya, bahkan di rumah juga harus bisa dia kerjakan. Apa yang dikerjakan dari sekolah itu bisa diulang lagi di rumah kalau dia sudah punya laptop. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Kemudian nih Pak, apakah di SMK Rasana 1 ini ada banyak ekskul yang bisa diikuti dan apakah untuk mengikuti ekskul tersebut perlu untuk bayar lagi gitu Pak? Karena kemarin banyak banget komen yang nanyakan untuk apakah di SMK Rasana ada biaya tambahan lagi gitu Pak? Mungkin Oh bisa ya. arahannya dulu Pak. Oke, Mas. Uh, di SMK Raksana 1 khususnya dan juga SMP Nika Raksana itu salah satu adalah membentuk karakter. Itu adalah salah satu tujuan. Itu adalah tujuan nasional juga. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk karakter daripada siswa. Pembentukan karakter daripada siswa itu ada berbagai cara, ada berbagai macam atau hal-hal yang bisa kita laksanakan, terutama dengan memperbanyak ekskul. Ekskul itu adalah ekstra kurikuler di sekolah yang juga merupakan salah satu ajang dia menyalurkan daripada hobi dia. Nah, pada saat dia menyalurkan hobi dia itu di sana juga akan dibentuk karakter dia, menghargai seniornya, menghargai waktu, lalu membentuk daripada kepribadiannya, cara berbahasanya, cara sikapnya untuk berkomunikasi. Nah, maka dari itu di SMK Raksana itu sangat banyak dengan ekskul. Ekskulnya salah satunya bisa kita beberapa yang saya sebut ini dan begitu banyak ada patroli keamanan sekolah PKS, patroli keamanan sekolah. Kemudian ada juga itu marching band, ada marching band. Kemudian ada PMR Palang Merah Remaja. Kemudian ada juga itu Paskibra, pasukan pengibar bendera. Kemudian juga ada pencinta alam, Sadawana namanya, Sadawana pencinta alam. Kemudian juga ada pramuka, ada klub daripada futsal untuk olahraga, ada juga itu basket dan sebagainya, masih banyak, dan semuanya itu adalah untuk membentuk daripada karakter siswanya dan juga menghargai waktu dan juga untuk mencegah supaya anak-anak juga tidak terlampau banyak waktunya di luar, lebih bagus menghabiskan waktunya habis pulang sekolah silahkan ikut ekskul yang dia minati dan dia akan merasa nyaman selalu di sekolah. Itu pulang sekolah nanti dia sudah langsung ke rumah dan mungkin sudah akan belajar dan juga makan dan juga beristirahat. Jadi tidak ada lagi nongkrong sana sini atau dengan kata lain ikut daripada hal-hal yang mungkin kurang baik. Jadi jika memang sudah diraksana, ayo ikuti ekskulnya semua. Dan kemudian tadi tidak dipungut sedikit pun biaya untuk ekskul. Tidak ada biaya apapun. Biaya diraksana hanya satu, uang sekolah.
Uang sekolah setiap bulan itu aja dipikirkan orang tuanya, selebihnya tidak ada. Mau uang buku, mau uang ini, mau uang itu, perayaan ini, perayaan sana, uang praktek, tidak ada sama sekali. Uang PKL, uang ujian tidak ada. Orang tua cukup hanya memikirkan setiap bulan uang sekolahnya saja. Jadi tidak ada biaya apapun di sana. Kira-kira sebegitu, Os? Oke Pak. Nah, tadi kan kita sudah membahas ruang praktik, jurusan, dan beberapa hal mengenai ekskul tadi ya Pak untuk pendaftarannya. Untuk kualitas kita sendiri bagaimana Pak, khususnya di SMK Raksana 1 Pak? Mungkin boleh Bapak jelaskan akreditas dan kualitas Maksudnya untuk pendidikan dan budaya kita. kualitas daripada siswanya di bidang jurusannya begitu ya? Maksudnya untuk tenaga pengajarnya Pak, untuk akreditasinya seperti itu Pak. Oh iya. Akreditasi daripada sekolah SMK 1 itu adalah akreditasi A. Nah, itu akreditasi tertinggi. Kemudian mulai sudah lama kita akreditasi A dan itu tetap kita pertahankan. Dan pada saat juga terakhir untuk pemeriksaan akreditasi kita tetap dapat adalah nilai A. Kemudian dari segi daripada guru-gurunya semua adalah guru-guru sudah berpengalaman dan sudah tersertifikasi semuanya. Jadi semuanya adalah guru-guru sertifikasi semuanya. Jadi orang-orang guru yang sudah tersertifikasi itu adalah guru yang sudah memang melakukan pelatihan-pelatihan khusus ke profesionalnya. Jadi sudah guru profesional semuanya dengan ke skill-skillnya masing-masing atau keahlian-keahliannya ya masing-masing sudah memang terlatih dan juga sudah teruji di samping atau dilihat daripada jumlah siswa-siswanya yang sudah berhasil atau juga pada saat mengikuti daripada kompetisi-kompetisi yang juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain dan juga dapat juara. Dan itu semua karena berasal dari guru-guru yang sudah profesional dan juga yang sudah punya skill-skill yang bagus, yang baik. Nah, seperti itu, Mas. Terima kasih. Dan kita guru-guru kita juga Mas itu rata semuanya adalah dari tingkat akademisnya itu semuanya sudah S1 dan juga ada S2. Itu dia. Pak, atas penjelasannya Pak. Yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, untuk Bapak mungkin boleh menyampaikan apa sih yang seharusnya dipersiapkan nanti untuk calon siswa-siswi kita yang sudah mendaftar ke SMK Raksana 1 khususnya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan secara singkat Pak untuk terakhir Pak. Dan apa harapan Bapak untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah mendaftar khususnya di SMK Raksana 1 Pak. Gitu Pak. Iya, baik. Pada saat anak-anak kami atau siswa yang sudah memilih SMK Raksana 1, maka akan mulai nanti kita melakukan pembentukan daripada dirimu di SMK Raksana itu mulai tanggal 13 Juli sudah mulai dimulai awalnya dari akan melakukan MOS, masa orientasi sekolah. Jadi di sana juga itu namanya masa orientasi atau perkenalan daripada lingkungan sekolah. Nanti akan di sana juga akan diperkenalkan bagaimana peraturan-peraturan di sekolah dan juga hal-hal apa merupakan ciri-ciri daripada SMK Raksana 1 dan juga akan diperkenalkan juga guru-gurunya, diperkenalkan juga garis besar daripada kurikulum kita menggunakan kurikulum Merdeka yang sudah disempurnakan. Kemudian juga akan pengenalan daripada lingkungan sekolah rata-rata semuanya. Tetapi juga salah satu juga saya katakan daripada ciri khas daripada SMK Raksana 1 itu, walaupun kita itu adalah orang teknik yang notabene kata orang-orang luar itu adalah pekerjaannya kata yang kotor-kotor, tidak. Kita SMK Raksana 1 itu tidak bukan harus kotor, bekerja itu tidak harus kotor. Makanya baju praktek untuk teknik sepeda motor itu adalah warna putih. Bukan berarti ini akan menjadi jorok, tidak. Karena sekarang sistem daripada pembelajaran sekarang itu tidak harus masuk kolong lagi. Karena kita juga ada cart lift-nya, ada bike lift. Jadi tetap semuanya sistem hidrolik, tidak masuk kolong lagi seperti zaman dulu lagi. Jadi harus rapi, bersih. Maka siswanya juga ya terutama kalau kita laki-laki ya rambutnya tidak boleh panjang,
Itu memang itu salah satu ciri khas orang teknik itu tidak boleh berambut panjang, harus rapi seperti bapak ini ya, tetap rapi dan pendek rambutnya. Dan tetap bersih, kemudian baju harus rapi. Selalu blus dalam. Kita selalu ingatkan itu, selalu blus dalam, rapi, nampak bersih dengan atribut-atribut yang lengkap. Makanya tidak ada alasan bahwa siswanya tidak punya atribut karena kita akan berikan gratis atribut. Atribut lengkap SMK Raksana 1 itu ada 4 atributnya dan jurusan-jurusannya dan kelasnya, namanya, topinya, dasinya, lengkap semuanya, dan itu pasti akan selalu diperhatikan pada saat masuk Raksana. Bukan menjadi beban itu, tapi membentuk karakter untuk selalu disiplin. Jadi persiapannya itu saja, jaga dirinya, jaga kesehatannya pada saat mau masuk, lalu lengkapi dirimu. Pada saat awal masuk nanti ada instruksi dari kakak-kakak seniornya, OSIS apa yang mau dibawa dan sebagainya. Pada saat pelaksanaan MOS, lakukan dengan senyum, ceria, tanpa harus terbebani. Seperti itu, Mas. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita tadi, dan juga ada pertanyaan dari adik-adik calon siswa-siswi baru. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa disampaikan untuk dari Kepala Sekolah kita SMK Raksana 1 Bapak Buan Manurung. Mungkin nanti dipersiapkan untuk MPLS-nya bagaimana, dan juga tadi teman atau adik-adik yang masih ragu bisa kan didengar tadi langsung dari Bapak Kepala Sekolah kita SMK Raksana 1 mengenai SMK Raksana 1, fasilitasnya, kemudian ruang praktiknya sudah cukup lengkap dan berstandar nasional pastinya, dan juga sudah safety dan sudah terakreditasi A, baik itu fasilitas maupun Bapak Ibu guru semua sudah tersertifikasi gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan teman-teman untuk live hari ini bersama Bapak Manurung. Pak Manurung, izin Pak mungkin bisa untuk meninggalkan ruangan kita Pak. Oke, terima kasih host. Sedikit lagi saya sapa dulu yang kebetulan mungkin Boleh Pak. Ini kata-kata itu juga kepada Bapak. Ada Juindra Putra, ya Bapak kabarnya baik-baik, juga kabarmu semoga baik-baik juga. Kemudian ada saya lihat itu juga dari alumni Neru. Saya alumni Raksana, oke. Pada alumni jangan lupa kita Raksana kita supaya tetap eksis, tentunya harus ada siswanya. Maka para alumni bawakan, katakan, sebarkan bahwa Raksana kita itu masih eksis, dan juga hal-hal yang menjadi ciri khas Raksana itu, bahwa adik-adikmu yang masih punya adik, teman-teman yang masih punya teman, dan juga saudara-saudara, dan juga sekarang juga sudah banyak alumni itu yang sudah punya anak, dan anaknya juga dibawa ke Raksana, itu menyatakan bahwa Raksana masih tetap eksis dan bisa dipercayai oleh bapaknya, bisa dipercayai juga oleh masyarakat, bahwa Raksana itu membentuk daripada anaknya dengan baik. Ini ada juga dari Juina Putra, oke, terima kasih, amin Pak, semoga Raksana selalu maju. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih co-host, semangat selalu, dan Raksana jaya selalu. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih Pak. Oke Mas, saya izin lihat ya Mas ya. Boleh Pak. Terima kasih ya Pak. Yuk sama-sama. Oke, begitu teman-teman. Cukup seru kan untuk tadi sebentar ngobrol santai kita walaupun waktunya cukup singkat ya teman-teman. Nanti untuk selanjutnya live berikutnya kita besok jumpa lagi sama kepala sekolah untuk SMK Raksana 2. Jadi teman-teman diingatkan kembali ya untuk SMK Raksana 1 tadi kan sudah dijelaskan dengan jelas oleh Bapak Buan Manurung bahwasannya SMK Raksana 1 masih membuka pendaftaran untuk di bulan ini dan di bulan 7 nanti. Begitu juga untuk alur pendaftarannya tadi, jangan lupa berkas-berkasnya, ijazah, SKL-nya dipersiapkan, kemudian juga pas foto 2x3 dan 3x4, kemudian juga fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga dipersiapkan juga. Dan juga promonya masih berlaku ya untuk di bulan ini. Hari ini terakhir khususnya untuk gelombang 1, nanti teman-teman kalau mendaftar hari ini baik itu di SMK Raksana 1 maupun di unit lainnya SMP, SMA, SMK Raksana 2, teman-teman masih bisa mendapatkan gratis uang pendaftaran dan juga mendapatkan gratis SPP 1 bulan.
Diingat itu teman-teman, boleh langsung mendaftar di bulan ini atau di hari ini. Di hari ini kalau bisa, karena hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran untuk di gelombang satu untuk mendapatkan gratis SPP 1 bulan gitu teman-teman. Jadi diingat kembali ya teman-teman, baik itu SMK Raksana 1, SMP, SMK Raksana 2, SMA itu masih buka pendaftaran gelombang satu hari terakhir yaitu di hari ini. Teman-teman akan mendapatkan gratis SPP 1 bulan dan juga mendapatkan gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan gitu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan untuk live kita hari ini. Sebentar lagi jam 11 ya teman-teman. Jangan lupa kita besok masih akan live bersama tamu spesial yaitu Kepala Sekolah SMK Raksana 2 Bapak Riki Gultom. Dan begitu juga di hari Kamis untuk kita bisa ngobrol bareng lagi bareng Ibu Citra Dewi selaku Kepala Sekolah SMP Raksana. Jadi seperti tadi ya teman-teman, kita akan kenal-kenalan dengan kepala sekolah, begitu juga bisa bertanya seputar SMA, SMP, SMK Raksana 1 dan SMK Raksana 2. Jadi gitu teman-teman, kepala sekolah kita cukup asik ya, cukup bisa kita undang secara live di TikTok kita ini cukup asik ya. Kita ngobrol-ngobrol santai, kemudian juga sapa-sapa boleh untuk kakak-kakak alumni atau calon siswa-siswi baru yang ingin bertanya boleh banget nanti ya untuk bergabung di esok hari jam 10 sampai jam 11 siang. Ingat ya, besok kita live di TikTok jam 10 sampai 11 siang bersama Kepala Sekolah SMK Raksana 2 Bapak Riki Gultom gitu teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa Mimin sampaikan hari ini dan juga tadi Bapak Buan Manurung. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan nih teman-teman atau ada yang tidak mengenakan hati teman-teman di sini atau Bapak Ibu atau adik-adik calon siswa-siswi baru Raksana mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa di esok hari di live kita di jam 10 pagi sampai jam 11 siang. Oke, sehat-sehat selalu. Sampai berjumpa besok. Jangan lupa follow sosial media kita ya, TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah join, kakak-kakak alumni. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.